Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketiganya dilemparkan ke dalam sedikit kepanikan di hadapan begitu banyak bola petir, dan mereka sama sekali tidak dapat melihat hewan ikan mas bayi yang melarikan diri. Namun, ekspresi Hanli menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara ke arah binatang iblis itu. Pedang terbang yang panjangnya sekitar 1 kaki melesat keluar dari lengan bajunya, sedikit bergetar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan sepanjang lebih dari 100 kaki, yang terbang di udara. Pedang itu begitu cepat sehingga bayi ikan mas binatang hanya melihat kilatan cahaya keemasan, diikuti oleh rasa sakit yang menyiksa selama sepersekian detik, sebelum ia tidak dapat merasakan atau melihat apapun lagi. Cahaya keemasan melesat di sekitar binatang iblis beberapa kali dan awan besar kabut darah meletus ke langit, mengiris binatang itu menjadi 7 atau 8 bagian. Bahkan jiwanya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum itu juga dihancurkan. Ruas-ruas tubuhnya jatuh dari atas. Pada saat ini, Hanli mengulurkan gerakan meraih. Satu bagian dari tubuh binatang iblis itu tiba-tiba meledak dan manik biru keluar dari dalam daging dan darahnya, terbang ke arah Hanli sebagai seberkas cahaya biru. Hanli menutup 5 jarinya dan inti iblis bayi ikan mas telah berakhir di tangannya. Dia melihat inti iblis dengan sikap acuh. Inti iblis kaliber ini tidak akan menarik perhatiannya. Setelah kematian binatang iblis itu, bola petir yang dengan panik menyerang ketiga kultivator itu juga menghilang dalam sekejap. Mereka bertiga menghela nafas lega sebelum beralih ke Hanli dengan kagum dan hormat. Mereka tidak dapat mengejar bayi ikan mas binatang sebelumnya, tetapi mereka menyaksikan adegan di mana Hanli menghancurkan binatang iblis kelas 6 dengan mudah. Mereka mengira bahwa paling banyak, Hanli hanya tahap formasi inti yang kebetulan lewat, tetapi siapa yang mengira bahwa dia tahap Naschen Soul. Namun, tempat ini sudah cukup jauh ke laut luar. Kultivator sekaliber Hanli masih langka di sini, tapi 3 dari mereka pernah bertemu beberapa di masa lalu, jadi mereka tidak terlalu bingung. Dengan demikian, ketiganya buru-buru menyimpan harta sebelum pergi ke Hanli. Bahkan sebelum mereka mencapai Hanli, pria bertopi bambu berbentuk kerucut itu membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Chen Jing dari Sekte Azure yang memberi hormat kepada senior. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Kami telah terlibat dalam pertempuran dengan binatang iblis ini untuk waktu yang lama dan akan sangat sulit bagi kami untuk melarikan diri. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengetahui nama Anda, senior? Pria itu diam-diam menilai Hanli saat dia berbicara. Sekte Azure Yang, kamu murid Tuan Tiga Yang. Hanli sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Tuan Tiga Yang memang tuanku. Apakah kamu mengenalnya, senior? Pria itu memindai tubuh Hanli dengan indera spiritualnya, tetapi tidak dapat mendeteksi basis kultivasinya. Dia kemungkinan besar adalah makhluk kuat tahap jiwa baru lahir. Dia merasa agak bingung bahwa dia tidak dapat memastikan basis kultivasi Hanli, tetapi secara otomatis menganggapnya sebagai kultivator Naschen Soul awal. Lagi pula, tahap Mid Naschen Soul dan Late Naschen Soul semuanya sangat terkenal. Hehe, aku pernah mendengar tentang tuanmu, namun belum pernah melihatnya. Hanli terkekeh. Saat menyebutkan Sekte Azure Yang dan Tuan Tiga Yang, dia mengingat kembali pengalaman Yuan Yao dengan mereka. Dia telah membunuh Tuan Muda dari Sekte Azure yang membuatnya diburu oleh seluruh sekte. Meskipun Tuan Tiga Yang adalah sosok yang cukup terkenal di lautan bintang yang tersebar, di mata Hanli, dia hanyalah seorang kultivator jiwa baru lahir yang tidak layak untuk diperhatikan. Selain itu, dia tidak punya dendam terhadap Sekte Azure Yang, jadi dia pasti tidak akan membunuh ketiganya. Selanjutnya, dia mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka.
Kalian bertiga pasti sangat familiar dengan daerah ini, kan? Apa kalian tahu lokasi spesifik dari Green Spirit Island? Peta laut Hanli sangat detail, karena itu, dia bertanya. Saat penyebutan Pulau Roh Hijau, senyum muncul di wajah para kultivator Sekte Azure Yang. Senior, kamu mencoba pergi ke Green Spirit Island untuk mendapatkan batu roh bermutu tinggi. Jika itu masalahnya, maka kamu tidak perlu melakukan perjalanan jauh-jauh ke Green Spirit Island. Kamu dapat membeli batu roh dari pasar terdekat. Tentu saja, jika Anda terbiasa dengan penjaga tambang dari Starfall Coalition atau Istana Bintang, Anda tentu saja bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Pasar, berapa banyak batu roh bermutu tinggi yang dapat ditemukan di sana? Aku membutuhkan lebih dari 1 atau 2, jawab Hanli. Aku yakin pasar akan dapat memenuhi kebutuhanmu, senior. Batu roh bermutu tinggi secara teknis setara dengan lebih dari 10.000 batu roh, tetapi pada kenyataannya, harga jualnya lebih dari 2 kali lipat dari itu. Selama Anda tidak mencari lebih dari 40 batu roh bermutu tinggi sekaligus, pasar tersebut akan dapat menyediakannya, jawab Chen Jing sambil tersenyum. Kalau begitu, bawa aku ke pasar dulu. Jika tidak ada cukup batu roh di sana, maka aku akan melakukan perjalanan ke Pulau Roh Hijau. Kamu dapat mengambil inti iblis ini sebagai hadiah untuk memimpin jalan. Hanli melemparkan inti iblis bayi Cup Beast ke arah mereka. Chen Jing menangkap inti iblis dan langsung gembira. Jangan khawatir, senior, kami telah tinggal di sekitar area ini selama lebih dari 10 tahun sehingga kami tahu semua yang perlu diketahui tentang pasar ini. Kami yakin tidak akan mengecewakan Anda. Para kultivator Sekte Azure yang masih agak bingung tentang identitas Hanli. Tetapi inti iblis kelas 6 akan mengumpulkan sejumlah besar batu roh untuk kultivator formasi inti, mereka sangat gembira. Adapun pria tua dan wanita muda, basis kultivasi mereka lebih rendah dari Chen Jing, jadi dia membuat semua keputusan eksekutif untuk kelompok mereka. Namun, mereka bahkan lebih takut saat melihat Hanli sekarang. Jadi, Hanli dipimpin oleh trio Chen Jing menjauh dari tempat ini. Menurut deskripsi mereka, lokasi ini hanya berjarak sekitar setengah bulan perjalanan dari Green Spirit Island dan dalam perjalanan ke sana, mereka akan melewati pulau tempat tinggal mereka bertiga. Mereka terbang ke arah timur hampir tanpa jeda untuk istirahat dan setelah terbang selama lebih dari 10 hari, sebuah pulau akhirnya muncul di depan. Pulau ini tampak cukup besar, radius beberapa ribu kilometer. Pulau itu memiliki medan bergelombang yang dipenuhi perbukitan dan pegunungan yang rimbun. Ini adalah Pulau Langit Petir. Saya memiliki tempat tinggal yang sederhana di sini, jadi saya sangat akrab dengan pasar di daerah ini. Pasar di sini juga merupakan salah satu yang terbesar di dekat Pulau Roh Hijau, jadi saya yakin tidak akan mengecewakanmu, senior, Chen Jing menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Vena roh di pulau ini tidak buruk. Tidak heran begitu banyak kultivator yang tinggal di pulau ini. Hanli mengangguk sambil melihat ke kejauhan. Tidak hanya urat roh di Pulau Langit Petir yang terbaik di antara beberapa pulau di sekitarnya, pulau itu juga menghasilkan beberapa jenis obat langka. Koalisi Starfall dan Istana Bintang telah mengincar pulau itu sebelumnya, tetapi mereka berdua sama-sama waspada satu sama lain dan membiarkan kekuatan lain untuk mengambil kepemilikan bersama atas pulau itu, kata Chen Jing dengan sedikit sombong. Yang disebut kekuatan lain itu termasuk Sekte Azure Yang. Hanli terkekeh. Ahem, Sekte Azure Yang kami memang memiliki beberapa orang yang tinggal di pulau ini, tapi kami tidak akan berani mengklaim kepemilikan atas bagian manapun. Chen Jing tertawa kecil. Hanli sebenarnya tidak tertarik dengan Sekte Azure Yang. Karena itu, dia hanya tersenyum. Setelah itu, Chen Jing mulai memperkenalkan kekuatan di pulau itu, serta beberapa kultivator Nas Chen Sol di sini. Hanli mendengar nama orang yang dikenalnya dari deskripsi Chen Jing, dan dia terbata-bata sebelum berseru,
Master Taoist Swiftcran. Yang dari Sekte Jade Cloud. Dia juga ada di pulau ini. Kudengar dia terluka parah selama bertahun-tahun yang lalu. Hati Chen Jing sedikit tergerak, tapi dia tetap memberikan jawaban yang jujur. Kamu tahu tentang senior Swiftcran juga, senior. Tubuhnya pernah dihancurkan bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia diselamatkan oleh Sekte Jade Cloud dan berhasil memulihkan basis kultivasinya melalui kepemilikan. Kudengar dia berniat mengambil alih pulau untuk Sekte Awan Giok, tapi dia bukan satu-satunya yang memiliki niat seperti itu sehingga pada akhirnya, pulau itu terbagi di antara beberapa kekuatan. Hehe, aku mengerti. Han Li menjawab dengan sikap netral. Mereka berempat sudah sampai di pulau dan langsung terbang menuju pusat pulau. Setelah terbang sebentar lagi, kota ini baru dibangun. Areanya tidak terlalu luas, hanya sekitar 12 km persegi, dan semua bangunan di kota dibangun dari batu besar berwarna abu-abu putih, menciptakan pemandangan yang murni dan teratur untuk dilihat. Tampaknya ada gerbang kota di keempat sisi, tetapi hanya kultivator kondensasi Qi yang menggunakan gerbang itu. Semua yang lebih kuat yang mampu terbang memilih untuk mengambil rute udara. Tampaknya menjadi kota yang hidup dan ramai. Mata Han Li menyipit saat dia tiba-tiba bertanya, berapa banyak kultivator yang tinggal di pulau ini? Apakah mereka semua ada di kota ini? Chen Jing sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum menjawab setelah beberapa perenungan, tidak ada angka populasi yang pasti, tetapi jika tahap kondensasi Qi juga diperhitungkan, maka mungkin ada 40.000 penduduk. Kebanyakan dari mereka tinggal di kota ini sementara yang lain tersebar di tempat lain di pulau itu. Bahkan ada beberapa kultivator yang kuat yang meledakkan tempat tinggal gua. Saya mengerti. Han Li mengangguk dengan ekspresi serius dan tidak mengajukan pertanyaan lain. Mereka bertiga mencapai kota beberapa saat kemudian. Di ketinggian mereka, mereka dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di dalam kota kecil itu. Han Li menyapu pandangannya ke bawah dan sedikit tertarik pada menara batu yang terletak di pusat kota, yang membentang ke langit seperti 8 pilar surgawi. Menara-menara batu itu berbentuk lingkaran dan masing-masing menara tampak setinggi sekitar 600 kaki. Permukaannya bergelombang dan tidak rata, dengan banyak rune misterius dan mantra formasi yang terukir di batu. 8 menara batu itu dapat mengaktifkan formasi pelindung kota. Mereka dirancang oleh master formasi terkenal di Laut Bintang tersebar kita. Setelah diaktifkan, kekuatan formasi pasti tidak kalah dengan formasi pelindung dari sekte utama. Menara memiliki pendirian yayasan ditempatkan di dalamnya 24 jam. Hati Han Li tergerak setelah mendengar ini saat dia bertanya, "Oh, apakah ada binatang iblis yang menyerang pulau ini?" Hehe, harap tenang, senior, aku mengacu pada peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sejak tambang di Green Spirit Island terbagi antara kita manusia dan binatang iblis itu tidak pernah menyerang pulau ini. Lagi, ayo turun sekarang. Pasarnya ada di sebelah sana dan kebetulan saya tahu beberapa toko yang khusus menjual batu roh bermutu tinggi. Saya bisa memperkenalkannya kepada Anda, senior, jawab Chen Hing sambil tersenyum. Han Li menoleh ke arah yang ditunjuk Chen Jing untuk menemukan bahwa ada beberapa bangunan di sana yang memang berbeda dari yang lain. Semuanya sangat tinggi dan besar, dengan paviliun terkecil setinggi 2 atau 3 tingkat, dan yang terbesar setinggi 4 atau 5 tingkat. Han Li mengangguk, dia berkata, tidak perlu perkenalan. Aku akan turun ke sana dan melihat sendiri. Kalian bertiga bisa pergi sekarang. Iya. Chen Jing sedikit terkejut, tapi dia tidak berani menolak sambil membungkuk dengan hormat. Han Li menoleh ke mereka bertiga dan tiba-tiba berkata dengan suara dingin, aku tidak ingin orang lain tahu tentang aku datang ke pulau ini. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tolong yakinlah, senior, kami tidak akan memberi tahu siapapun apapun. Hati Chen Jing tersentak kaget. Hehe,
kuharap kau mengatakan yang sebenarnya. Han Li terkekeh, tapi tiba-tiba dia menjentikkan jari. Setelah itu, tubuhnya bergoyang dan dia menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Ekspresi ketiganya berubah secara drastis dan mereka buru-buru melihat sekeliling, bahwa Han Li tidak terlihat. Paman Chen, jangan katakan apapun. Ayo kita kembali dulu. Wanita muda itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Chen Jing memotongnya dengan ekspresi muram. Dia kemudian memberi isyarat agar mereka berdua mengikutinya. Kedua tahap pendirian yayasan masih sedikit terkejut, tetapi hanya bisa mengikuti pemimpin mereka. Keduanya telah terbang lebih dari 50 km, dan mereka turun di gunung kecil yang tidak mencolok. Di lokasi yang tidak jelas di kaki gunung, ada sebuah gua kecil yang tinggal. Chen Jing memimpin keduanya ke kediaman dan mengaktifkan semua batasan di dalamnya sebelum duduk di aula untuk bermeditasi dengan mata tertutup. Keduanya saling melirik, tetapi tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, Chen Jing akhirnya membuka matanya dan menghembuskan napas saat ekspresinya sedikit mereda. Saya dapat memastikan sekarang bahwa indera spiritual pria itu tidak memata-matai kita di sini. Bahkan jika indera spiritualnya dapat mencapai tempat ini, itu tidak akan dapat melewati batasan gua. Apa yang ingin Anda katakan, keponakan Yan? Chen Jing menoleh ke wanita muda itu dan bertanya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa asal-usul senior Han ini sedikit mencurigakan. Dia adalah seorang kultivator Nas Chen Sol, namun kami belum pernah mendengar orang seperti dia. Itu sangat aneh. Haruskah kami melaporkan masalah ini ke sekte kami sehingga mereka dapat menyelidiki ini, laki-laki? Mungkin patriark kita akan tahu siapa dia, wanita muda itu menjawab dengan ragu-ragu. Pria tua itu mengangguk setuju dengan usulan ini. Jadi bagaimana jika kita mengetahui siapa pria itu? Patriark kita saat ini sedang dalam pengasingan untuk membuat terobosan ke tahap jiwa baru lahir. Tidak peduli siapa pria ini, dia tidak cukup penting untuk mengganggu pengasingan patriark kita. Jika patriark kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya, mengapa kita mengambil risiko membuatnya kesal hanya untuk mencari tahu siapa dia? Dari apa yang dia katakan sebelumnya, tampaknya dia memiliki pengetahuan tentang lautan bintang tersebar, jadi dia kemungkinan besar baru saja keluar dari masa pengasingan yang lama. Dia memperingatkan kita untuk tidak mengungkapkan lokasinya. Apakah menurut Anda dia tidak akan berani melakukan apapun kepada kita hanya karena kita berasal dari Azure yang sekte? Bahkan jika dia membunuh kita, tanpa patriark kita membela kita, sekte itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mengapa kita melakukan sesuatu yang menimbulkan begitu banyak risiko tanpa imbalan yang berharga? Chen Jing mendengus dengan dingin. Rasa dingin mengalir di punggung wanita muda itu setelah mendengar ini dan dia buru-buru setuju. Juga, tidak peduli kepada siapa kita mengungkapkan informasi ini, itu tidak menguntungkan kita sama sekali. Namun, apa yang gagal dia perhatikan adalah cahaya keemasan redup berkilauan di bawah salah satu sepatunya. Cahaya keemasan melintas sebelum pergi dari sol sepatu, lalu menghilang tanpa suara ke lantai batu aula. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan mencapai jauh ke dalam tanah, di mana penghalang cahaya biru tiba-tiba menghentikannya di jalurnya. Ini adalah batasan pelindung tempat tinggal gua. Cahaya keemasan goyah sedikit sebelum surut untuk mengungkapkan kumbang emas seukuran ibu jari. Itu adalah salah satu kumbang pemakan emas Han Li. Setelah kumbang kembali ke bentuk aslinya, ia bergegas menuju penghalang cahaya dan mulai menggigitnya. Pembatasan itu bukan bermutu tinggi. Itu sangat kasar dan kumbang itu dapat melewatinya, muncul di sisi lain penghalang. Pembatasan tidak dipicu selama seluruh proses. Trio Chen Jing sama sekali tidak waspada terhadap rangkaian peristiwa ini. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata seorang lelaki tua jangkung dan kurus,
yang sedang berjalan di sepanjang jalan tertentu di wilayah selatan kota. Sebuah titik cahaya keemasan melesat keluar dari tanah sebelum menghilang ke lengan bajunya. Ekspresi lelaki tua itu sudut bibirnya sedikit terangkat. Pria ini adalah Han Li, yang telah mengubah penampilannya. Titik cahaya keemasan itu secara alami adalah kumbang pemakan emas, di mana dia telah menanamkan sepotong perasaan spiritual. Setelah mencapai tahap jiwa yang baru lahir, meskipun indera spiritualnya masih jauh lebih rendah daripada seorang kultivator transformasi dewa, itu masih jauh lebih kuat daripada kultivator jiwa yang baru lahir akhir. Kumbang pemakan emas adalah serangga roh yang terhubung dengan jiwanya, sehingga dia dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan mereka secara langsung. Ketika Han Li berpisah dari ketiganya, dia tidak segera membunuh mereka untuk membungkam mereka. Dengan tingkat kekuatan Han Li saat ini dalam hubungannya dengan kemampuan Gold Devouring Beetle, itu tidak akan diperhatikan oleh seorang kultivator formasi inti awal. Han Li telah mengambil keputusan, jika ketiga orang ini mengikuti instruksinya, maka dia akan meninggalkan mereka. Namun, jika mereka memutuskan untuk memainkan trik di belakangnya, maka dia akan segera menggunakan kumbang pemakan emas ini untuk membunuh mereka semua. Kumbang pemakan emas yang belum mencapai kematangan penuh tidak akan bisa berbuat banyak untuk pembudidaya Nas Chen Sol, tetapi dengan kekuatan mereka yang tidak dapat dihancurkan dan menelan, itu akan menjadi tugas yang sangat sederhana untuk mereka. Setelah kembalinya kumbang pemakan emas, Han Li segera menarik gumpalan indera spiritual itu. Percakapan antara trio Chen Jing langsung diputar kembali kepadanya dan dia tersenyum dalam hati. Dia sudah berada di pasar yang disebut. Tidak banyak kultivator di sini, ada juga beberapa uang bermutu tinggi yang naik ke udara atau turun dari atas dari waktu ke waktu. Ada juga beberapa yang bergegas melewati paviliun dengan waspada tinggi. Han Li telah membatasi basis kultivasinya, berpura-pura menjadi kultivator formasi inti akhir. Meski begitu, itu sudah cukup untuk menakuti yang lain. Setelah mengambil beberapa langkah Han Li tiba-tiba goyah saat pandangannya tertuju pada beberapa paviliun, di mana sedikit terkejut muncul di wajahnya. Ini adalah 6 paviliun berlantai 2 yang berbaris bersebelahan. Ada bendera panjang dan tipis yang dipasang di depan masing-masing paviliun dan ada diagram yang berbeda pada bendera itu, terdiri dari monster biru, pedang emas kecil, ramuan roh biru, dan beberapa desain lainnya. Apakah itu 6 istana bersatu? Han Li terkejut melihat ini. Jika tidak salah, banyak kekuatan di Laut Bintang tersebar telah bergabung dengan koalisi Starfall. Karena itu, sangat mengejutkan melihat kekuatan lain mendirikan toko di pulau ini. Tampaknya koalisi Starfall memang cukup kuat. Meskipun mereka tidak mampu mendominasi seluruh Green Spirit Island, kekuatan lain di pulau itu masih belum berani mendirikan toko di kota. Han Li telah berkonflik dengan banyak monster Nas Chen Sol lama di koalisi Starfall, jadi dia tentu saja tidak akan mencari mereka. Karena itu, dia berjalan menuju toko di depannya. Namun, bahkan sebelum dia mulai mendekati toko, beberapa kultivator muncul dari salah satu paviliun 6 istana bersatu. Han Li melihat kultivator di garis depan kelompok, di mana ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah seorang lelaki tua berjubah kuning yang tampaknya berusia lebih dari 50 tahun. Ada seorang pendeta Taois dalam satu set jubah bangau di sampingnya. Yang terakhir tampaknya berusia sekitar lebih dari 20 tahun dan keduanya adalah kultivator jiwa baru lahir awal. Ada 4 kultivator formasi inti di belakang mereka, serta seorang manajer parubaya yang mengenakan satu set pakaian dari Six United Palaces. Manajer mengenakan senyum menjilat di wajahnya. Lagi pula, kultivator Nas Chen Sol adalah makhluk yang dihormati di mana-mana dan merupakan kesempatan yang cukup untuk membuat mereka berdua mengunjungi toko. Apa yang membuat ekspresi Han Li sedikit berubah tidak lain adalah pendeta Taois muda berjubah bangau itu.
Pria itu tampak sangat muda tetapi tidak peduli bagaimana Han Li memandangnya, dia jelas adalah pendeta Tao yang sama yang telah memburunya ratusan tahun yang lalu dan hampir merenggut nyawanya, Taoist Master Swiftcran. Hanya saja dia tampaknya telah kembali ke usia yang jauh lebih muda. Meski begitu, penampilannya tidak banyak berubah. Adapun penampilannya sebagian besar tetap tidak berubah, Han Li tidak menganggap itu aneh. Ada banyak teknik rahasia di dunia kultivasi yang memungkinkan seseorang mengubah penampilan dan sosok mereka secara permanen. Sebagian besar pembudidaya yang dibangkitkan melalui kepemilikan akan secara tidak sadar kembali ke penampilan aslinya untuk membuat semua orang melupakan fakta bahwa mereka telah mendapatkan tubuh baru melalui kepemilikan. Lagi pula, kepemilikan tidak dilarang di antara para kultivator tingkat tinggi, tetapi itu tetap buruk bagi reputasi mereka. Master Swiftcran telah kembali ke penampilan aslinya, namun jauh lebih muda sebelumnya, adalah indikasi yang jelas bahwa dia baru saja menggunakan teknik rahasia pengubah penampilan. Karena itu, dia belum memiliki kesempatan untuk mengubah usianya juga. Lagi pula, penampilan bisa diubah dalam waktu singkat, tapi usia adalah cerita yang berbeda.